Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu Kepala SKB Sanggar Kegiatan Belajar, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM dimanapun Anda berada, dan tentunya juga para tutor hebat pendidikan kesetaraan se-Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan tentang mengapa uji kesetaraan menggunakan materi literasi dan numerasi untuk diujikan, bukan mata pelajaran. Ya. Mari kita simak secara lengkap penjelasan video ini sampai selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, masih banyak yang bertanya nih, mengapa materi uji kesetaraan bukan mata pelajaran, namun kompetensi literasi dan numerasi. Mungkin di antara Bapak Ibu yang melihat video ini juga masih bertanya, kenapa materi uji kesetaraan bukan mapel, tapi kompetensi literasi dan numerasi. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, jadi uji kesetaraan itu ada dasar hukumnya, landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 6. Di dalam undang-undang itu disebutkan hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, kata kuncinya di sini nih, kata kuncinya untuk pembahasan kita kali ini dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Jadi uji kesetaraannya itu mengacu pada standar nasional. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan masih digunakan istilah penilaian penyetaraan. Nah, istilah atau nomenklatur uji kesetaraan itu kita temukan pertama kali di Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010. Jadi sudah lama ya. Nah, terkait kenapa sekarang harus ada uji kesetaraan, Bapak Ibu silahkan simak video saya yang lain yang bertajuk kenapa harus uji kesetaraan. Nah, memang ini ketentuannya sudah lama, sudah 2000 di Undang-Undang 2003, kemudian di Peraturan Pemerintah tahun 2010. Di dalam pasal 115 PP 17 tahun 2010 disebutkan hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan. Ini istilah pertama di dalam peraturan perundang-undangan muncul uji kesetaraan itu di PP 17 tahun 2010. Uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Sebagaimana di undang-undang tadi juga disebutkan sama di PP-nya karena ini turunannya kan. Jadi uji kesetaraan itu orientasinya adalah pemenuhan standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang sudah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 31 tahun 2023 tentang uji kesetaraan. Nah, nanti landasan itu akan menjadi landasan operasional. Nah, namun peraturan menteri atau permen itu mengacu kepada undang-undang dan PP ini. Mengapa materinya kok literasi dan numerasi? Nah, kita simak berikutnya. Nah, karena uji kesetaraan itu sesuai peraturan pemerintah, sesuai dengan undang-undang itu menilai atau penyetaraan hasil pendidikan non formal terhadap pendidikan formal. Nah, untuk mengetahui hasil pendidikan, maka standar nasional yang digunakan adalah standar kompetensi lulusan. Kita mengetahui standar nasional pendidikan itu kan ada 8, mulai dari SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pembiayaan, standar sarana prasarana,
Ini 6 yang saya sebutkan yang sudah keluar Permendikbud Risteknya. Akan segera menyusul standar pengolahan dan standar guru dan tenaga kependidikan. Ya. Nah, karena untuk menguji hasil, maka standar nasionalnya digunakan adalah standar kompetensi lulusan. Nah, SKL itu diatur dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Nah, SKL ini juga berlaku untuk PAUD, untuk Dikdas dan Dikmen. Dikdas meliputi SD, SMP, MI, MTS, dan juga paket A, paket B. Sedangkan Dikmen juga meliputi SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan paket C. Jadi SKL-nya itu sama gitu ya. Tapi apakah hasilnya itu sama dengan pendidikan formal, maka perlu diuji apakah hasilnya sama berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi rujukan untuk membuat instrumen uji kesetaraan itu adalah SKL gitu ya, karena menguji hasil. Nah, hasil itu bisa dilihat dari apakah lulusan itu sudah memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di dalam SKL. Nah, kita simak dulu Bapak Ibu ketentuan mengenai SKL yang tertuang di dalam Permen 5 tahun 2022. Nah, SKL ini adalah kriteria minimal gitu ya. Kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dan hasil pembelajarannya pada akhir jenjang. Nah, ini tertuang di dalam pasal 1 angka 1. Nah, SKL sebagaimana dimaksud pada angka 1 ayat 1 itu digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. SKL di dalam pasal 3 ayat 1 di dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 ini digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu kemarin kan sudah menetapkan kelulusan yang paket C. Nah, harus mengacu kepada SKL ini, harus mengacu kepada Permendikbudristek. Apakah kriteria yang ada di SKL itu sudah dipenuhi oleh peserta didik yang dinyatakan lulus atau yang dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan. Nah, dan ini yang kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menetapkan materi yang diujikan di dalam uji kesetaraan. Nah, karena SKL digunakan sebagai penentuan kelulusan. Tapi Bapak Ibu perlu pahami, uji kesetaraan itu tidak untuk menentukan kelulusan. Ya, sekali lagi ya, uji kesetaraan tidak menentukan kelulusan. Yang menentukan kelulusan adalah satuan pendidikan berdasarkan SKL. Tapi pemerintah kemudian mengembangkan uji kesetaraan agar ada pengakuan dengan formal, maka materi-materi ujinya juga berdasarkan SKL. Tapi hasil uji kesetaraan tidak menentukan kelulusan. Ini barangkali yang Bapak Ibu harus memahami karena lulus itu oleh satuan pendidikan, uji kesetaraan oleh pemerintah untuk proses pengakuan. Ya, proses pengakuan apakah lulusan pendidikan kesetaraan itu setara dengan pendidikan formal atau tidak. Nah, walaupun sekarang standarnya itu satu, tapi memang rujukan hukum yang masih kita gunakan adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 6 dan juga peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 pasal 115. Ini yang harus tetap kita laksanakan peraturan perundang-undangan itu, yaitu undang-undangan dan PP ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam pasal 2 di sana disebutkan bahwa SKL terdiri atas SKL pada anak pendidikan anak usia dini, SKL atau standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar, dan C standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah. Nah, kemudian di dalam ayat 3 disebutkan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan huruf C, jadi yang SKL pada jenjang pendidikan dasar dan SKL pada jenjang pendidikan menengah termasuk untuk program pendidikan kesetaraan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam pasal-pasal
berikutnya rincian SKL-nya itu apa. Nah, kalau kita lihat konstruksi SKL-nya, baik untuk SKL paket A, SKL paket B, dan SKL paket C, itu konstruksinya semuanya ada 8 ya, kecuali SMK ya. Kalau SMK itu ada 9 ditambah eh, keterampilan kejuruannya. Tapi untuk paket A, paket B, paket C itu sama dengan SD, SMP, SMA. Semua konstruksi SKL-nya ada 8. A, B, C, D, E, F ini merupakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pada asesmen nasional, 6 dimensi profil Pancasila ini dilakukan dengan cara survei, survei karakter ya, survei karakter di asesmen nasional. Tapi di uji kesetaraan kita hanya menilai atau menguji untuk yaitu butir G dan butir H. Yang butir G itu menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi. Jadi intinya yang G ini adalah kompetensi literasi, kemudian yang H ini adalah kompetensi numerasi. Nah, Bapak Ibu ya, kalau ingin menyiapkan peserta didik untuk memenuhi SKL, setiap mata pelajaran, apapun mata pelajarannya, di samping melakukan penguatan profil pelajar Pancasila, penguatan karakter, juga setiap mata pelajaran itu hendaknya mengacu kepada pemenuhan kompetensi literasi dan numerasi. Nah, kalau kita ingin melihat untuk jenjang paket A itu kompetensi literasinya adalah dia mampu menunjukkan atau peserta didik mampu menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mencari dan menemukan teks, menyampaikan tanggapan atas bacaannya, dan mampu menulis pengalaman dan perasaannya sendiri. Nah, ini tidak harus apa namanya disajikan atau dibelajarkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran IPS juga bisa, pelajaran IPA juga bisa. Loh, kok bisa? Bisa. Dia diminta mengamati tanaman, tumbuhan, kemudian dia peserta didik itu diminta untuk menyampaikan secara lesan. Kemudian dia diminta untuk menulis pengalaman dan perasaan sendiri terhadap hasil pengamatannya. Nah, kan ini jadi di setiap mata pelajaran bisa kita kembangkan kemampuan berliterasi. Sejarah pada paket C ya, IPS pada paket B, pelajaran pendidikan Pancasila Warganegaraan bisa dikembangkan untuk kemampuan literasi. Juga kompetensi numerasinya juga bisa dikembangkan ya. Nah, kalau di paket A, ini kompetensinya menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri dan lingkungan terdekat. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin sukses lulus mencapai SKL, silahkan. Semua kegiatan pembelajaran kita orientasikan ke SKL. Kalau Bapak Ibu biasanya berpikir pragmatis ya, tapi saya kira tidak perlu kita berpikir pragmatis ya. Bisa saja Bapak Ibu, wah ini kita akan menghadapi UK. Mari kita latihkan peserta didik ke arah ini. Itu pragmatis. Tapi peserta didik itu perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pembelajaran sehari-hari, di samping penguatan profil pelajar Pancasila, juga kemampuan literasi dan numerasi sesuai dengan kisi-kisi umum. Nah, ini kalau kita simpulkan di dalam SKL ini adalah kisi-kisi umum untuk UK. Ini Bapak Ibu, apakah pembelajaran kita di paket A, di paket B, di paket C sudah menggunakan acuan pengembangan kompetensi literasi dan numerasi sesuai yang tertuang di dalam SKL. Dan tentunya juga pengembangan karakter yang merupakan rincian dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat di paket B. Nah, di paket B sama Bapak Ibu. Semuanya ada 8, ya, ada 8. Dari paket A ke paket B itu sifatnya bergradasi ya. Bergradasi, paket C-nya juga bergradasi dari paket A lebih sederhana, paket B-nya agak kompleks, kemudian paket C lebih kompleks. Jadi konstruksi SKL-nya itu sama, ada 8. Nah, apakah kegiatan pembelajaran kita sudah mengacu kepada SKL? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Sehingga nanti ketika uji kesetaraan, jika pembelajaran kita sudah berorientasi pada SKL,
insya Allah uji kesetaraannya akan lancar, lancar jaya. Ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika akan melakukan pembelajaran pada tahun pelajaran baru, ya silakan disiapkan sejak awal. Nanti hasil AN-nya juga akan luar biasa, hasil UK-nya juga akan luar biasa, hasil pendidikannya juga akan luar biasa. Peserta dirinya bisa bersaing di dunia kerja karena kompetensi literasi dan numerasi itu membuka jendela ilmu pengetahuan, membuka jendela pengetahuan, dan apapun yang dia pelajari di dunia ini akan berangkat dari kemampuan literasi dan numerasi. Di samping itu juga dikuatkan dengan karakter 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Ini literasi dan numerasi untuk paket B. Nah, lebih kompleks lagi di dalam pasal 9 ini adalah kemampuan literasi dan numerasi untuk paket C ya. Jadi Bapak Ibu mari kita biasakan pertama membaca SKL-nya, kemudian yang kedua mari kita rencanakan pembelajaran menggunakan acuan orientasi standar kompetensi lulusan agar hasil pendidikan kita lebih bermartabat dan berkualitas. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.